Aziza, Bu Fani. Kami dari FGLS GLSN, saya Ahmad Yusuf dengan Bu Titin datang ke sini untuk bersilaturahim, juga sekalian menyerahkan piagam dan hadiah. Tadi terima kasih sudah disambut, dan ini piagamnya mohon diterima, mudah-mudahan menjadi motivasi buat Bu Fani dan seluruh warga sekolah. Terima kasih Pak. Ya. Ya, saya selaku keluarga besar SMK Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada SMK Negeri Jakarta. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh tenaga pendidik atau guru di Indonesia dan khususnya di SMK Negeri Jakarta. Ini ada satu lagi Bu, untuk Pak Komarudin, semoga menjadi motivasi untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Salamannya gini aja. Terima kasih. Berarti sekarang tinggal Bu ini. Terima kasih kepada seluruh panitia FGLSN 2020 yang sudah memberikan wadah kepada kami pendidik untuk menyuarakan dan memberikan motivasi kepada anak-anak di tengah pandemi ini. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kemarin terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan lomba PJJ tahun 2020. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain, sehingga masa pandemi ini bukan sesuatu yang menyulitkan dalam proses pembelajaran, sehingga kita tetap terus memacu dalam proses pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani, Pak Marudin, untuk Kepala Sekolah. Kami ingin wawancara, bisa ya Bu ya? Di mana nih? Kita di luar. Terima kasih Bu Aziza, Bu Kepala Sekolah. Kami sudah terima, dan tadi sudah dilakukan serah terima baik piagam maupun hadiahnya. Dan ini bukti bahwa kami ini tidak main-main, karena walaupun sedikit ya sudah kami sampaikan mana. Nah kemudian kami ini ingin sedikit tahu lah Bu, apa sih media apa yang Ibu kok bisa tahu ada ini, kemudian apa yang memotivasi Ibu mau ikut di dalam kegiatan ini. Tentu bagi kami terima kasih sekali, tapi kami ingin tahu saja dari Ibu Kepala Sekolah, sehingga Ibu berkenan mengerahkan para guru untuk ikut sini. Ya, terima kasih Pak. Kami atas nama keluarga besar SMK Negeri 6 Jakarta mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada SMK 6. Kegiatan ini kami ketahui ketika ada salah satu SMK negeri di DKI Jakarta memposting saat peserta didiknya menjuarai praktek baik yang dilakukan oleh Forum Gerakan Literasi Sekolah. Saat itu kepala sekolahnya memposting khusus untuk kami di lingkungan SMK DKI Jakarta, memposting di grup WhatsApp kepala sekolah bahwa peserta didiknya menjuarai. Lalu di situ ada informasi berikutnya, ada lomba berikutnya yang untuk jenjang tenaga pendidik atau guru. Nah, saya melihat bahwa konsep ini sedang untuk jenjang tenaga pendidik atau guru. Nah, saya melihat bahwa konsep ini sedang kami butuhkan saat ini, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini guru-guru sedang kami motivasi untuk membuat media-media konten pembelajaran yang membuat peserta didik tidak jenuh. Sehingga saya share dengan teman-teman di sekolah, saya share kepada penanggung jawab literasi sekolah. Ini ada konsep seperti ini, yuk kita coba untuk SMK Negeri 6. Jadi ada beberapa kandidat, kemarin itu sampai ada 5 orang yang kami persiapkan, tapi tidak semuanya selesai karena memang
terus terang teman-teman guru juga harus membagi waktu mereka antara menghadapi peserta didik, lalu menyiapkan konten real mereka harian yang harus mereka ajarkan dengan konsep yang ini. Jadi salah satu motivasi saya adalah memang untuk memotivasi teman-teman yang lain bahwa ada loh media lain, ada loh model lain dalam pembelajaran pada masa saat sekarang ini COVID-19, tapi juga tidak dipungkiri untuk masa-masa ke depan yang akan datang. Jadi media sosial, YouTube dan segala macam bisa kita pergunakan. Lalu apa yang saya lakukan di sekolah sehingga istilahnya bisa ini berjalan? Memang terus terang saya selalu bilang sama teman-teman, sama guru, sama anak peserta didik, ketika kalian berani mengikuti kompetisi atau kejuaraan, saya akan support habis-habisan selama itu memang ada segi positif yang akan kita ambil. Maka ketika teman-teman, saya juga all out untuk itu semua. Saya mengerahkan semua cara, semua media sosial yang saya miliki, dan saya ajak seluruh guru juga untuk melakukan hal yang sama. Karena ketika saya melihat di situ kriterianya selain penilaian dari tim juri, kan kriterianya di situ ada dari banyaknya viewers, dari banyaknya komentar baik, lalu juga ada dari subscriber. Jadi dari ini yang kami lakukan, sehingga itu yang kami turunkan. Kami ajak anak-anak, kebetulan kan Bu Fani mengajar seni budaya untuk kelas 10, dan itu memang materi pembelajarannya, sehingga anak-anak diminta mempelajari apa yang Bu Fani sampaikan, dan bonus yang kami minta adalah sekalian melihat video tersebut lalu memberikan komentar positif. Sama juga dengan yang kedua Pak Komar yang di sini juga sama itu. Jadi hal itu kami lakukan secara intens. Di luar tadi saya juga menyebarkan informasi ini ke kolega-kolega kami yang ada. Istilahnya saya share di grup kepala sekolah. Pak Komar men-share di grup MGMP Guru Pendidikan Agama Islam. Bu Fani share di MGMP Guru Seni Budaya, seperti itu. Lalu turun lagi, ternyata tadi kalau kita datang Bapak melihat sekolah ini sudah cukup tua. Ikatan alumni kami sangat kuat. Berdirinya sekolah, jalannya aktivitas adik-adik disupport selalu oleh alumni kami. Bahkan komite kami juga adalah alumni. Lewat situ pun saya masukkan. Jadi saya minta tolong alumni, yuk dukung sekolah kita. Nah itulah jalan yang kami lakukan. Kemudian Bu, ini kan terkait dari gerakan literasi sekolah. Ini kami juga ingin tahu perkembangan implementasi gerakan literasi sekolah ini seperti apa. Mau sama Ibu atau ini silakan. Iya, nanti ditambahkan oleh Ibu ya. Jadi literasi sekolah, kalau saya katakan yang kami lakukan seperti apa yang memang kebanyakan sekolah melakukan. Ketika pembelajaran dimulai, pasti akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu tadarus terlebih dahulu, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 15 menit pertama, 10 menit pertama untuk membaca bahan bacaan. Literasi sekolah, yang kedua program kerja literasi sekolah, ketiga pengembangan perpustakaan, keempat pengembangan pojok baca kelas dan pojok baca sekolah, kemudian kelima mading majalah inti, yang keenam lingkungan sekolah kaya teks. Ini dari keenam indikator ini seperti apa Bu? Tim literasi kami punya, ketuanya kebetulan adalah Ibu Nurti. Turunannya dengan struktur tim literasi, lalu ada program kerja literasinya. Itu ada setiap tahun akan kami perbarui dengan kondisi. Lalu pengembangan perpustakaan, ini memang terus terang kami belum maksimal dengan kondisinya. Di gedung sekolah kami yang lama perpustakaannya kecil, sangat kecil, sekarang juga tidak lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi kami masih menata perpustakaan kami.
Lalu konsep pojok literasi, kalau di gedung kami yang lama, pojok literasi itu kami adakan di kelas-kelas. Karena memang kondisi sekolah kami yang lama tidak memungkinkan kami membuat pojok-pojok literasi di luar kelas. Tapi kalau melihat gedung sekarang, saya sudah ada beberapa di benak saya, ada beberapa pojok-pojok yang akan kami siapkan sambil kami terus menata. Nah, jadi ini gedung baru ya? Ini gedung baru. Kami baru masuk ke gedung ini per Maret 2020, 3 hari sebelum sekolah di lockdown. Jadi kondisinya peserta didik itu belum menginjakkan kaki di gedung sekolah ini. Jadi konsepnya seperti itu. Ke depan karena ada beberapa sudut-sudut setiap naik tangga, itu konsepnya nanti di sudut-sudut itu akan menjadi sudut literasi kami ke depannya, seperti itu Pak. Berlanjut ke ini mungkin ya Bu, ini kan memang masih baru, berarti rencana ke depan. Ke depan rencana Ibu seperti apa untuk menggerakkan tim literasi sekolah ini? Baik Pak, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, jadi kita rencananya gitu akan terus mengupgrade, meningkatkan lagi pojok baca, itu yang pertama. Pojok baca setiap lantai nanti akan ada Pak gitu. Jadi ini kan kita lantai 4 ya Pak gitu. Jadi setiap lantai itu nanti akan ada pojok baca. Termasuk pojok kelas ya? Iya, pojok kelas tetap itu. Kemudian kita akan mengembangkan lagi mading Pak gitu. Jadi kalau yang di sekolah yang lama itu sebetulnya Pak Aji itu guru kami Pak gitu, yang kemudian sekarang sudah sudah jadi PNS, sudah dipindah ke 29, dan ini kita sudah mau buat ini Pak mading yang bagus gitu. Kemudian sudah punya konsep gitu. Kemudian karena beliaunya pergi, jadi kita ditinggalkan, jadi seadanya kita buat saat itu gitu. Nah sekarang kita lagi mau ini lagi Pak, merencanakan lagi bagaimana membuat mading yang bagus lagi gitu. Jadi kalau saat yang di sekolah yang lama, selain di kelas itu, ada mading di luar. Iya, ada mading di luar, ada mading di dalam gitu. Dan itu sesuai dengan konsep ini juga Pak, literasi. Jadi ada bertema gitu Pak. Kalau misalnya pas lagi Hari Pahlawan gitu, jadi di situ ada puisi, ada segala macam. Termasuk yang pengelolaan lingkungan kayak teksnya itu ya? Iya, kayak teks kan kita kayaknya sudah punya ya Bu. Iya, beberapa ya. Sebetulnya waktu itu banyak Bu, Pak. Kalau melihat gedung lama ya, melihat gedung lama gitu. Jadi setiap ada ini ya Pak, setiap ada sisi itu sebetulnya kita sudah punya gitu. Dan di kelas-kelas pun pasti ada istilahnya tadi literasi kata-kata, literasi gambar, itu di kelas-kelas full gedung lama. Ya. Ibu, kebetulan di tempat Ibu ini kan ada 2 juara nih Bu. Juara 3 dengan harapan 2 ya. Kami boleh ini ya? Silakan Bapak. Bu Fani tadi ya? Iya betul Pak. Ini Bu Fani luar biasa. Jadi semua yang masuk ini kan kalau menurut kami sudah layak, artinya tinggal bersaing saja. Dan alhamdulillah Bu Fani kan dapat juara 3 ya. Iya. Apa yang memotivasi Ibu? Ini kan masuk ke dalam tingkat lanjutan ya, pengintegrasian literasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang memotivasi Ibu begitu kepala sekolah menginstruksikan apa sih? Iya, mengingat literasi di Indonesia cukup rendah ya, untuk tingkat membacanya. Nah dari situ juga karena saya seorang pendidik sangat benar-benar bersemangat gitu, dan semangat saya pun juga harus ditularkan kepada para pendidik di sekolah-sekolah lain gitu. Mungkin dengan video, dan anak pun tidak bosan hanya dengan mendengarkan atau membaca tugas dari pendidiknya saja. Jadi mereka bisa melihat dari video, audio, dan suara lewat video gitu Pak. Jadi ya seperti itu, untuk memberikan motivasinya saya ingin menyebarkan semangat kepada seluruh peserta, khususnya pendidik di seluruh sekolah, untuk mengikuti cara yang berbeda dalam memberikan materi gitu Pak. Belajar jarak jauh ya Bu. Iya. Kan sekarang nggak boleh ketemu ya Bu ya? Belum boleh. Jadi masing-masing di rumah ya. Iya betul.
Nah, jadi harus berbagai cara dilakukan. Kemudian Ibu pada saat implementasinya pembuatan ini mengalami kesulitan nggak Bu? Atau sebelumnya memang sudah biasa? Kalau kesulitan mungkin pasti ada ya. Tapi karena dibantu dengan tim dari teman-teman guru dan ada tim khusus ya Bu ya di sini. Teman-teman guru dan siswa juga turun membantu untuk persiapan lomba ini Pak. Jadi bergotong royong itu akan jadi lebih mudah nih Pak. Seperti itu. Kemudian yang uniknya Bu saat saya Pak Komarudin itu gimana kok konsepnya bisa seperti itu? Idenya itu dari mana gitu? Sampai pembelajaran itu kreatif sekali gitu. Jadi terima kasih. Sebenarnya untuk ide, saya pikir ya karena mungkin kreatifnya seperti apa. Sebenarnya ini masa-masa COVID ini saya melihat kelesuhan dari segi respon anak yang belajar ya itu aja. Tapi saya pikir bagaimana karena ini berkaitan dengan Al-Quran dan saya banyak menemukan sebetulnya ini masalah yang sudah lama ya terpendam gitu. Akhirnya dengan adanya lomba literasi ini dengan menggunakan video dan audio visual, saya pikir inilah momen saya untuk membuka hal-hal yang mungkin yang selama ini terpendam. Ya saya buatlah dengan inspirasi apa kira-kira yang menarik agar bisa direspon dengan anak, agar semua mungkin saya pikir dari kalangan pendidik tingkat TK, TPA semua ternyata menginspirasi sekali gitu. Sehingga dengan gerakan-gerakan itu, saya pikir itu mungkin baru gerakan yang sederhana ya Pak ya. Mungkin akan dimodik sedemikian rupa sehingga apa yang saya harapkan ini tingkat pemahaman masalah huruf dan membaca akan menjadi membantu untuk mempermudah dalam mengenal dan mempelajari Al-Quran. Kalau idenya ini Pak, apakah ini mencontoh dari yang lain atau memang Bapak sendiri? Ide nggak tahu saya juga. Artinya dengan datang dengan sendiri ya dengan datang. Saya dikasih waktu itu mungkin 2 hari informasi. Bagaimana ini saya mengembangkan? Ayo Pak, Bapak masih bisa. Karena pengembangan saya lihat dari materi kelas 10 ini ada hal yang saya sebelum-sebelumnya. Akhirnya saya buat gerakan-gerakan ini. Saya karena menyukai ada beberapa senam, ada senam santri. Ada senam santri, ada apa gitu. Ada beberapa gerakan-gerakan pencaksilat. Karena memang dulu waktu kuliah pernah saya diajarkan seperti itu. Tapi bagaimana pengembangannya hanya sekedar teori aja. Nah, itulah saya buat gerakan seperti itu dari alif sampai ya dengan hanya gerakan tangan dan gerakan kaki. Jadi intinya adalah idenya dari Bapak sendiri, tapi gerakannya adalah modifikasi dari beberapa senam dan lain sebagainya gitu. Itu inspirasinya dari sana. Kenapa saya nggak bisa buat? Kenapa saya nggak harus bikin gitu? Ini dari situ aja lah. Dengan waktu yang beberapa hari sehingga jadilah saya nggak nyangka. Saya pulang waktu dari Surabaya, begitu saya pulang, astagfirullahaladzim udah tayang di YouTube. Ternyata ya alhamdulillah saya bersyukur bisa diterima dan terima kasih banget buat tim PGSN ini sehingga secara langsung ini motivasi yang luar biasa buat pengembangan dunia pendidikan dalam pembelajaran. Amin. Mungkin yang perlu kita sampaikan juga ke halayak penonton nanti, di antara guru kita ini tidak usah ada saling berpikir negatif ya, bahwa semua memang dilaksanakan secara natural. Jadi para hitter yang bilang membeli itu kan tidak ada ya Pak ya, tidak ada. Beli subscribe. Jadi ini untuk membuktikan aja ke halayak bahwa kita tidak pantaslah guru seperti itu. Nah kemudian yang terakhir mungkin Ibu Kepala Sekolah,
Ini di masa pandemik ini bagaimana supaya gerakan literasi sekolah ini bisa tetap dilaksanakan? Iya Pak, saya rasa gerakan literasi itu tetap berjalan di sekolah dengan konsep bahwa ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita kan tidak full istilahnya misalnya full menggunakan tatap muka langsung dengan anak-anak. Nah, di saat itulah kita menggerakkan anak-anak untuk mengembangkan kesempatan yang mereka miliki dengan searching, mencari materi-materi pembelajaran yang lain. Disitulah konsep literasi mereka muncul. Mereka mencari materi-materi sejenis dengan apa yang sedang mereka pelajari saat ini. Lalu tetap kami melakukan pengembangan-pengembangan yang lain. Contohnya tadi yang saya sampaikan, salah satunya mengikuti kompetisi ini. Wujud kemampuan seseorang melakukan literasi adalah menerapkannya, mengaplikasikannya. Bu Fani pernah belajar, Pak Komar pernah belajar, oh iya sekarang diwujudkanlah dalam bentuk literasi. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak SMK 6, walaupun masa pandemi ini saya tetap buka mereka untuk mengikuti lomba-lomba secara online, lomba-lomba secara daring. Baik itu anak akuntansinya, anak perkantorannya, anak pemasarannya, anak multimedia animasi, bahkan multimedia animasi otomatis. Saat ini mereka sedang mengaplikasikan apa yang mereka baca dalam bentuk video-video animasi, video-video. Itu saya rasa keberhasilan dari mereka meliterate, membaca apa yang mereka telah lakukan. Jadi lebih ke digitalisasi semua Ibu ya? Digitalisasi. Termasuk mungkin dan nanti ada mading digital juga ya? Memungkinkan. Kami punya di SMK 6 itu kami punya website sekolah, kami punya Instagram sekolah, kami punya Facebook sekolah, di mana informasi-informasi itu kami share di sana Pak. Jadi seperti sekarang ini, tayangan ini sebentar lagi akan sudah naik di dalam Instagram kami, akan naik di Facebook kami. Lalu saya, guru-guru yang ada di sini, saya juga ajak mereka juga bermedia sosial. Selain di-share di Instagram sekolah, secara pribadi mereka juga meng-share untuk itu. Sehingga tadi kalau katanya membeli, kami rasa tidak. Follower kami secara pribadi-pribadi, kami sudah punya follower sendiri di Instagram, di Facebook, di dimanapun. Dan implementasi kenyataan juga. Kenyataannya Bu Fani di dalam membuat itu memang dilaksanakan sendiri. Ya, kami laksanakan. Jadi saya memang memotivasi guru saya katakan, yuk, saya nggak kepengen nih, saya bilang kayak gitu. Kita punya multimedia, kita punya animasi. Ini hal mudah buat SMK Negeri 6 Jakarta, istilahnya dalam membuat video. Tinggal masalah kemenangan itu kan setelah kita melakukan yang terbaik, kita tinggal menunggu hasilnya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin masih banyak sebetulnya yang ingin ini. Nanti kita bisa daring aja. Terima kasih atas penerimaannya. Kami sangat senang sekali diterima oleh Ibu, oleh Ibu Kepala Sekolah, Ketua Tim Literasi Sekolah, para pemenang. Selamat ya Pak Bu Fani, Bapak Maudi. Mudah-mudahan ini diteruskan bukan hanya untuk lomba Ibu ya, tapi dalam pembelajaran seterusnya ini bisa dilaksanakan secara digital itu, dan itu maksudnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kekurangannya, barangkali ada salah hilaf. Terima kasih kepada semua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.